Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar? Hebat, kalian keren-keren. Walaupun belajar di rumah masih tetap semangat. Oke, hari ini siapa yang tahu bulan apa ya? Biasanya di bulan-bulan ini ada peristiwa apa saja? Betul, ada yang naik haji. Kemudian ada apa lagi? Kalau ada naik haji berarti ada apa lagi? Ada Idul Kurban. Ada sejarahnya loh. Kalian pengen tahu? Sejarahnya itu adalah tentang kisah Nabi Ibrahim dan putranya Ismail. Ayo kita simak cerita tentang Nabi Ibrahim dan putranya Ismail. Betapa bahagianya Nabi Ibrahim yang sudah menunggu kehadiran seorang putra. Kelahiran Ismail dari ibu bernama Siti Hajar sangat membahagiakannya. Alhamdulillah, akhirnya Allah mengabulkan permohonan doaku. Semua gembira menyambut kehadiran sang buah hati yang diberi nama Ismail itu. Pada suatu saat, Nabi Ibrahim mendapat petunjuk agar membawa pergi Siti Hajar dan anaknya pergi dari rumahnya. Nabi Ismail yang lahir di Palestina atas perintah Allah untuk meninggalkan rumah mereka bersama Siti Hajar dan diantar oleh Nabi Ibrahim untuk pergi dari rumah bersama Siti Hajar dan diantar Nabi Ibrahim menuju ke tempat yang belum diketahuinya. Beberapa hari kemudian, Nabi Ibrahim mengajak Siti Hajar dan putranya meninggalkan rumah mereka. Mereka berjalan berhari-hari hingga tiba di suatu tempat yang tandus dan kering. Hajar, engkau dan Ismail tinggal di sini. Mengapa di sini? Ini adalah perintah Allah. Percayalah Hajar, Allah akan melindungimu. Ibrahim pun meninggalkan Hajar dan Ismail dengan berpasrah diri pada Allah. Ya Allah, lindungilah anak istriku. Perbekalan Ibu Hajar yang dibawa untuk anaknya Ismail akhirnya habis. Ismail kecil pun mulai kehausan. Ibu Hajar berlari-lari mencari air dari Bukit Sofa ke Marwa, dari Bukit Marwa ke Sofa. Air, air, ya Allah, berikanlah anakku air. Ibu Hajar terduduk lemas, namun belum putus asa. Tidak, aku tidak boleh putus asa. Ismail, bagaimana Ismail? Tiba-tiba datang malaikat Jibril yang menghentakkan kakinya di tanah. Dan keluarlah air yang menyebar. Kemudian Ibu Hajar berkata, "Zam, zam," supaya airnya mengumpul. Dan Ismail kecil akhirnya dibantu dengan Ibu Hajar tidak kehausan lagi.
aku tidak akan mengeluh lagi. Ibu Hajar kemudian membangun pondok di tempat tersebut. Beberapa tahun kemudian, tempat kediaman Ibu Hajar dan Ismail menjadi tempat persinggahan banyak orang dan untuk tinggal menetap di situ. Di kediaman Nabi Ibrahim yang jauh di sana, bila malam tiba, Nabi Ibrahim rindu pada Hajar dan Ismail kecil. Setelah ditinggal sekian lama, Nabi Ibrahim ingin sekali menengok dan mengetahui keadaan Hajar dan Ismail. Atas perintah Allah, Nabi Ibrahim mengunjungi Siti Hajar dan Ismail. Ketika sampai di tempat tujuan, Nabi Ibrahim terkejut karena tempat itu sekarang menjadi pemukiman kota yang sangat ramai. Maaf Pak, apakah Bapak mengenal seorang perempuan bernama Siti Hajar? Siti Hajar ibunya Ismail. Tentu, kami semua mengenalnya. Mereka akhirnya bertemu, saling melepas rindu, dan tinggal di rumah menjadi satu keluarga yang utuh. Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail sangat bahagia. Mereka sekarang dapat bertemu kembali. Allah kemudian menguji kembali kepatuhan Nabi Ibrahim. Suatu malam, Nabi Ibrahim bermimpi didatangi malaikat Jibril. Mimpi itu mengatakan bahwa Ibrahim harus mengorbankan anaknya Ismail atas perintah Allah. Nabi Ibrahim tidak percaya dengan mimpi itu. Namun, tiap hari mimpi itu berulang. Mimpi itu terus datang dan datang lagi. Sampai hari ketiga, Ibrahim, aku membawa perintah Tuhanmu. Yakinlah Ibrahim bahwa perintah itu memang benar datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun begitu, Nabi Ibrahim murung. Sebagai manusia, tentu punya keraguan dan rasa sayang kepada anaknya. Khawatir seandainya ini adalah perintah dari setan. Nabi Ibrahim akhirnya mendatangi Ismail. Ismail, ikutlah aku. Ismail adalah anak yang taat kepada ayahnya. Dia pun berkata, "Baik, Ayah." Setelah membawa perbekalan dan naik unta, Ibrahim dan Ismail berangkat menuju suatu tempat. Di tengah gurun, Nabi Ibrahim berkata kepada Ismail, Nak, kau kubawa ke sini atas perintah Allah untuk mengorbankan dirimu. Nabi Ismail mendengarkan dengan patuh. Namun setan mulai menggoda Nabi Ismail. Jangan mau Ismail. Kamu mau dikorbankan sama ayahmu. Jangan mau. Apa yang dilakukan Ismail? Ismail kecil malah marah pada iblis. Pergi kau, pengganggu. Kemudian Ismail pun melempari iblis dengan batu-batuan.
iblis menggoda lagi. Jangan mau Ismail, jangan mau Ismail. Ismail marah kembali. Pergi kamu iblis. Pergi, dilemparinya iblis dengan batu yang ada di sekitar situ. Ismail kecil rela dikurbankan. Ayah, tutuplah mataku ayah, supaya ayah tidak ragu-ragu lagi melakukannya. Ketika semuanya sudah siap, Nabi Ismail sudah siap untuk dikurbankan, dan Nabi Ibrahim sudah bersiap-siap melakukannya. Tiba-tiba seekor domba menggantikan Ismail kecil. Nabi Ibrahim alaihissalam melihat putranya berdiri di sebelahnya. Allah subhanahu wa ta'ala kembali menunjukkan kuasanya, lalu sujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Peristiwa pembuktian kepatuhan pada perintah Allah kemudian menjadikan satu ibadah sunnah yang dilaksanakan setiap hari raya Idul Adha. Ibadah tersebut dikenal dengan nama kurban. Demikianlah tadi kisah Nabi Ibrahim dan anaknya Ismail. Semoga kita dapat menteladani sikap Nabi Ibrahim dan Ismail, ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga menambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.